Suatu ketika, di suatu desa yang kita sebut saja dengan nama Desa A, warga dihebohkan dengan maraknya pencurian pakaian dalam. Beberapa wanita mengaku kehilangan pakaian dalam yang mereka jemur di luar rumah. Orang pertama yang mengaku kehilangan adalah seorang ibu rumah tangga yang bernama Bu Inem. Di sore hari saat akan mengangkat jemuran, Bu Inem mendapati kalau jemurannya sudah ada yang kelong. Dan jemuran yang kelong itu adalah celana dalam berwarna biru miliknya. Bu Inem mencoba mengingat-ingat, apakah ia tanpa sengaja menjemur dengan posisi seperti itu. Tapi diingat-ingat gimana pun, Bu Inem tetap yakin jemurannya rapat semua. Dan lagi pula celana dalam birunya benar-benar menghilang. Hal itu pun disampaikannya kepada suaminya, yang justru bereaksi santai. Sang suami mengatakan, mungkin Bu Inem cuma lupa. Malah sang suami sempat-sempatnya bercanda dengan mengatakan mungkin celananya sudah diterbangkan angin, terus nyangkut di loteng tetangga. Tentu saja Bu Inem membantah ucapan suaminya yang gak masuk akal. Kalaupun memang ada angin kencang, kenapa cuma celana dalamnya yang hilang? Kenapa pakaian yang lain tetap pada posisinya? Bu Inem pun sempat melontarkan ucapan penuh rasa curiga bahwa ada seseorang yang telah mencuri celana dalamnya. Menanggapi itu, suami Bu Inem malah tertawa dengan mengatakan gak akan ada orang yang doyan pakai celana dalam bekas ibu-ibu beranak 3. Bu Inem menatap jengkel pada suaminya yang hobi bercanda. Tapi dalam hati, ia mengakui ucapan suaminya ada benarnya. Buat apa orang mencuri celana dalam? Akhirnya Bu Inem menyimpulkan mungkin celana dalam birunya gak sengaja terbuang ke saluran air waktu ia membuang sisa air bilasan dan ia sama sekali tidak menyadarinya. Soal jemuran kelong, bisa jadi juga ia gak sengaja menjemur dengan posisi tersebut. Bu Inem pun mengikhlaskan hilangnya si celana biru. Tetapi beberapa hari kemudian, Bu Inem mendengar tetangganya bercerita kalau ia telah kehilangan celana dalam juga. Tidak hanya satu, tapi si tetangga mengaku kehilangan 3 celana dalam sekaligus. Dari situ mulailah bermunculan satu persatu para ibu dan gadis-gadis perawan yang mengalami hal serupa. Desa pun menjadi heboh. Bahkan beberapa warga mengaitkan hal tersebut dengan ritual ilmu hitam. Para perempuan di sana pun jadi takut menjemur pakaian dalam di luar rumah. Mereka memilih menjemur di dalam rumah. Lalu mereka pun melaporkan kejadian itu ke perangkat desa, di mana perangkat desa berjanji akan segera mengusut tuntas kasus tersebut. Hingga suatu ketika terjadi keributan di salah satu rumah tetangga yang kita sebut saja bernama Pak Salim. Rupanya Pak Salim sedang bersitegang dengan seorang wanita bercadar. Warga yang berdatangan membuat si wanita bercadar menjadi takut dan berusaha melarikan diri. Tapi Pak Salim dan warga bertindak cepat dengan menahan si wanita. Salah seorang warga tanpa sengaja menarik lepas cadar si wanita. Dan ketika cadar itu terlepas, alangkah kagetnya mereka mengetahui siapa sosok di balik cadar itu. Dia bukan seorang wanita, dia seorang pria. Dan yang mengejutkannya lagi, si laki-laki itu bukan orang asing.
Warga mengenalnya sebagai Risman, yaitu seorang pemuda pengangguran dan tidak banyak bicara. Risman di saat itu tertangkap tangan memegang celana dalam milik istri Pak Salim, yang saat itu dijemur di samping rumah. Dari situ warga langsung tahu bahwa pencuri celana dalam para wanita di desa itu tak lain dan tak bukan adalah Risman. Beberapa warga murka dan mulai memukuli Risman. Beruntung beberapa bapak-bapak yang masih berpikiran tenang berusaha melerai aksi amuk warga tersebut. Mereka membawa Risman ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah diinterogasi, Risman pun mengakui kalau ia memiliki fetis aneh terhadap celana dalam wanita. Ia tidak pernah tahan saat melihat celana dalam yang sedang dijemur. Hasratnya akan langsung naik dan ingin memiliki celana dalam tersebut. Sebelum-sebelumnya, ia melakukan aksinya di desa sebelah. Tapi karena hampir ketahuan, ia memutuskan melakukan aksinya di kampungnya sendiri. Ia sengaja menggunakan pakaian wanita untuk menutupi identitasnya. Risman pun akhirnya dipenjara selama 2 tahun. Tapi mau berapa tahun pun Risman dipenjara, warga desa A tidak peduli. Yang penting mereka tidak ingin Risman kembali ke kampung mereka, yang dikhawatirkan akan mengulangi aksinya kembali. Jika teman-teman bertanya, apakah ini kisah nyata atau bukan? Saya akan jawab ini benar-benar kisah nyata yang terjadi di Provinsi Riau. Saya tidak akan sebutkan daerahnya, tapi kisah ini sempat masuk berita di salah satu artikel koran di sana, yang terjadi di tahun 1990-an. Waktu itu, walaupun tidak terjadi di daerah yang saya tempati, tapi warga di daerah saya sempat ketakutan juga, dan tidak ada yang berani menjemur pakaian dalam di luar rumah. Sempat ada rumor kalau si Risman ini memiliki komplotan yang tersebar di beberapa daerah. Tapi seiring berjalannya waktu, ketakutan warga di daerah saya kayaknya tidak terbukti. Dan akhirnya warga mulai berani menjemur pakaian di luar rumah lagi. Cerita ini saya angkat untuk mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati kapanpun dan dimanapun. Karena kita tidak pernah tahu bahaya apa yang sedang mengintai kita. Jadi, selalulah waspada setiap saat. Sekian kisah saya kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.